Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendriko Gani, saya adalah investment analyst di Stockbit. Selamat datang di Pakai Stockbit. Jadi kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya pakai Stockbit nih, fitur-fitur yang ada di aplikasi Stockbit gitu ya. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih dengan Mas Cahyo nih. Mas Cahyo, boleh Mas perkenalkan diri Mas? Halo, nama saya Cahyo. Saya juga salah satu user Stockbit dan saya juga trading pakai Stockbit. Usia saya saat ini 24 tahun. Iya, jadi Mas Cahyo ini juga salah satu user dari Stockbit. Sekarang kita akan bahas-bahas dulu nih tentang fitur dari Stockbit. Mas Cahyo, kira-kira apa Mas yang mau ditanyain dulu nih Mas? Saya mau tanya ini sih, Mas, terkait penggunaan fitur Chartbit sendiri dari Stockbit itu gimana? Biasanya kan saya pakai TradingView ya kalau misalnya untuk pakai Chartbitnya. Terus Mhm. di Stockbitnya ini saya jarang pakai sih, karena saya juga kurang paham. Mungkin dari Mas Hendriko bisa ngejelasin saya sih detailsnya seperti apa gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau Mas sudah biasa pakai fitur ini ya di investing atau enggak di trading view gitu, itu Iya. sebenarnya nggak beda jauh nih sama kita punya fitur Chartbit gitu ya. Kita ambil contoh aja ya untuk cara bukanya. Misalnya Mas mau lihat saham BRI lah ya gitu ya. Mas Iya. tinggal ketik dulu di sini, misalnya BBRI. Anyway, ini pakai handphone nih Mas. Jadi ini simple banget. Jadi Mas bisa charting Oh. di mana-mana juga Hmm. di jalan kek atau lagi di mall atau kira-kira lagi di kafe sambil ngafe gitu atau ya nggak bawa laptop pun Mas bisa sambil charting gitu. Nggak perlu Nah, buka-buka laptop ya, Mas ya? nggak perlu, jadi simpel Iya. banget nih gitu. Hmm. Nah, ini kita ketik dulu ya. Pertama kan BBRI, pas diklik. Nah, nanti tuh di sebelah bawah itu ini ada yang gambar ini nih, chart gitu. Kelihatan ya Mas ya? Iya, kelihatan. Ha. Tinggal diklik. Nah, nanti langsung keluar nih chartnya. Nah, langsung keluar kayak gini nih Mas. Nah, langsung Mas bisa pakai nih charting yang ada di Stockbit gitu. Misalnya Mas mau lihat nih trennya apa nih di apa fitur Chartbit ini gitu atau mau lihat support resisten. Biasa Mas yang dilihat apa nih Mas? Biasanya saya biasa tarik garis sih, Mas, kalau di Chartbit. Tarik garis ya. Iya, ha. Jadi nah gampang nih. Biasa kan kalau tarik garis berarti buat support sama resisten ya Mas ya. Iya, betul. Ha. Ya, jadi kalau tarik garis itu bisa pakai tombol yang ada di sini nih, tinggal diklik yang kayak koas gitu. Nah, nanti di sampingnya keluar. Di yang koas kelihatan ya Mas ya, yang kayak Iya, gambar yang koas pas. itu. Iya. Terus nanti diklik yang sini. Nanti diklik tinggal pilih nih. Kalau horizontal, berarti tinggal klik yang horizontal line. Nah, tinggal tentuin nih. Itu kan langsung keluar tuh Mas Iya. koordinatnya. Ha, Nah, betul. kita langsung tentuin. Misalnya supportnya nih. Supportnya kan kisaran sini ya. Iya. 4048 ya, sekitar 4050. Itu tinggal Iya. diklik aja, nanti langsung keluar. Dan kalau ternyata masalah juga, maksudnya misalnya kepleset nih gitu, sambil licin lah handphonenya atau jarinya lagi keringetan gitu kan. Ini tuh bisa digerak-gerakin. Ini simple banget sih sebenarnya. Oh, iya, iya, Gitu. iya. Nanti kalau misalnya butuhnya bukan horizontal line nih, misalkan kalau tarik-tarik garis gitu kan juga dari trend line gitu ya biasa ya buat Iya. ngelihat Ha. trendnya gitu. Nah ini diklik lagi, nanti ada trend line atau ray aja yang gampang nih. Kalau ray itu jadi kalau seandainya kita salah, nih kelebihannya gini mas. Misalnya ini kita klik di sini, Iya. terus langsung kita arahin di sini kan. Iya. Kalau Oh. ternyata salah nih, oh kayaknya bukan mau di sini deh. Ini titik yang satunya nggak berubah, titik Hmm. yang di atas itu nggak berubah. Kita cuma ngerubah satu titik. Jadi Kalau kita jadi nggak perlu satunya, ngapus semuanya ya? iya betul. Oh. Kan langsung gitu. Kalau kita pakai trend line itu kan, kalau kita taruh di sini satu misalnya, terus kita taruh sini, begitu kita rubah satunya, dia tuh langsung ngena ini mas. Sebentar ya nih, kalau seandainya kita lihat sini nih. Kalau kita mau panjang pendekin kan bisa nih, Iya. supaya jadi maksudnya kita mau bikin resistennya di titik yang ini gitu. Ya udah, yang lain kan menyesuaikan. Tapi bedanya kalau yang ini, misalnya kita tarik di sini, terus kita kan tadi mau pakai titik yang ini nih. Kita kan harus nyesuaiin. Nah, kita harus sesuaiin ke titik ini, terus ya kan pulang panjang ya, kita panjangin lagi. Nanti kalau kita mau rubah atasnya, agak ribet nih. Jadi harus disesuaikan dua-duanya. Oh, iya, iya, iya. Ini kan simpel ya. Ini di sini, mau Mm-mm. rubah sini, ya garisnya udah kebentuk semua langsung. Kita nggak perlu ke kanan kiriin lagi. Mau ditaruh di mana juga sebesar panjang pendek apa juga itu lebih mudah sih gitu daripada yang Oh, satunya harus dipanjang pendekin daripada iya, iya. Oke, oke. gitu.
Itu cara menggunakan trendline gitu. Biasanya Mas pakai indikator apa lagi nggak nih Mas? Atau pakai ya apa nih alat bantunya gitu misalnya? Saya selama ini sebenarnya pakainya trendline aja sih Mas. Cuman mungkin saya juga pengen tahu kira-kira dari Chartbit Stockbit ini apalagi yang bisa membantu trader-trader untuk bisa lebih paham lagi sih dengan tradingnya gitu. Jadi eh, yang pasti ada juga nih Mas ya. Kalau Mas Iya. tadi bilang pakai TradingView, kita juga ada indikator-indikator yang wajar kayak misalnya ini ya, kayak misalnya moving average gitu ya. Itu juga ada, itu ada di sini. Misalnya moving Oh. average itu di sini. Nah, itu juga bisa di gampang banget, itu tinggal diklik nanti bisa diedit. Misalnya biasa pakai MA50 mau diganti jadi MA20 gitu. Itu di sini. Terus warnanya kalau hijau nggak kurang kelihatan nih, kayaknya hijau diganti aja warnanya hijau tua misalnya atau warna merah gitu. Itu langsung oke. Nah, itu langsung keluar. Itu paling Hmm. gampangnya. Terus ya yang lain-lain juga yang pasti-pasti ada itu kayak MACD gitu ya. Itu juga pasti ada di bagian bawah. Nah, Hmm. terus yang di sini nih Mas nih di Stockbit ini di Chartbit yang kelebihannya itu ada yang namanya foreign flow. Pernah dengar nggak Mas foreign flow? Belum pernah tuh Mas sebelumnya. Nah, jadi itu foreign flow tuh gini, Mas. Biasa kan kalau di bursa nih ya, atau di pasar kan kita suka dengar nih, asing tuh hari ini net buy atau net sell gitu misalnya. Oh iya iya betul. Nah, kayak gitu. Nah, selain di IHSG-nya sendiri, di sahamnya juga kita bisa lihat ini, Mas. Gitu. Nah, biasanya itu kita ngeliatin sendiri nih, misalnya nih, oh hari ini net buy atau net sell. Terus ingat-ingat sendiri misalnya, oh hari ini net buy, kemarin net buy atau net sell ya. Nah, kalau di Stockbit tuh gampangnya kita bisa keluarin indikator ini, net foreign buy or sell gitu. Nah, di bagian bawah ini jadi langsung kelihatan nih, Mas. Nih, kalau mau digedein tuh tinggal di double klik aja. Oke Nah, itu oke. langsung kelihatan. Hari ini, oh, ini kan tadi saham BRI ya. Saham BRI selama berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari terakhir, 7 hari perdagangan terakhir tuh lagi di net buy. Terus 2 hari sebelumnya itu lagi di net sell. Itu jadi kita nggak perlu inget-inget sendiri lagi, Mas. Kayak gitu, itu enaknya. Terus juga kalau seandainya mau ngeliat, oke okay, hari ini misalnya net buy, kemarin net buy, tapi sebenarnya secara kumulatif nih, itu net buy atau net sell gitu ya, itu ada indikator yang namanya foreign flow. Nah, ini foreign flow. Ini sebenarnya sama sih Mas, kayak si yang atasnya itu, yang net foreign buy or sell. Bedanya adalah kalau di bawah itu kan secara kumulatif. Jadi kalau hari ini beli 1 triliun, besoknya beli 1 triliun lagi, ini diagramnya bakalan naik ke atas gitu. Oh. Karena kan beli ketemu beli ya. Iya Satu iya. triliun, 1 triliun. Jadi besoknya diplot Bener. di 2 triliun. Besoknya beli Hmm. lagi 1 triliun di 3 triliun. Iya iya. Besoknya jual 500 miliar berarti 2,5 triliun gitu terus Mas. Iya. Jadi sebenarnya ini indikator yang boleh dibilang cukup membantu sih kalau trader-trader banyak nih Mas soalnya apalagi di blue chips ya. Saham-saham blue chips itu Betul kan betul orang betul ya. lihat nih asing tuh beli atau jual sih gitu kan. Iya. Nah, ini tuh bisa dipakai nih dua indikator ini. Tergantung Mas sukanya pakai diagram batang atau pakai yang garis gitu ya, diagram garis gitu. Terus di sini juga ada namanya frequency analyzer, Mas. Pernah dengar nggak, Mas? Belum tuh Mas kalau frequency analyzer. Juga ya. Nah, ini frequency analyzer namanya. Hmm. Nah, Oh, nah lebih ini tuh kompleks buat ya Mas ya. ngelihat saham apa yang ini tuh buat ngelihat saham apa yang lagi rame gitu, Mas, Iya, diperdagangkan. oke. Biasa kan kalau saham lagi rame kan frekuensinya biasanya tinggi tuh. Iya. Nah, kita bisa ngelihat nih dari sini frekuensi analyzer ini kira-kira ini lagi rame atau enggak. Nah, ini kan bisa jadi acuan juga ya buat trader atau bahkan investor. Biasa sih trader ya yang suka pakai frekuensi. Itu tuh buat lihat dia, oh, ini saham lagi rame nih. Karena kan trader tuh suka nyari saham yang lagi rame di perdagangan di pasar. Yang Gitu, bisa Mas. cepat dijual kalau trader kan. Ya, ya, betul. Iya. Bisa jadi langsung kita buy sell secara cepat gitu kan kalau Iya trader. betul. Oke. Selain Oke. ini foreign flow sama frequency analyzer kan cukup membantu juga nih Mas. Ini juga insight buat saya juga. Ternyata saya baru tahu. Selain itu yang cukup membantu para trader lagi itu apa ya Mas ya di Chartbit kira-kira? Kalau saya suka pakai Fibonacci, Mas. Fibonacci Fibonacci. retracement. Oh. Pernah dengar, Mas? Itu juga belum benar. Itu lebih Belum. mudah untuk dianalisa berarti kalau Fibonacci. Iya, jadi itu Fibonacci itu sebenarnya kita pakai ilmu geometri, Mas.
Jadi Oh. kalau pernah dengar, jadi itu kalau kita ngegambar bintang ataupun tubuh manusia itu kalau indah, Hmm. dia tuh sesuai sama rasio Fibonacci itu. Jadi ini sebenarnya Oh. ilmu sains, cuman diterapkan di berbagai bidang gitu. Jadi kalau operasi plastik tuh, kalau operasi kurang lebihnya saya nggak kurang paham lah ya, kan Iya, saya iya, bukan dokter. iya. Tapi katanya kalau mau bagus itu peletakan mata, hidung, mulut itu katanya juga pakai Fibonacci rasio ini gitu lah. Nah, di financial market ternyata di technical analysis juga kepake nih si Fibonacci retracement ini Hmm. gitu. Kita kita sebenarnya nggak perlu terlalu ngerti tentang formulanya karena udah kegambar di sini langsung gitu. Kita langsung lihat aja ya Mas ya, ininya ya, gambarnya. Nah, jadi cara pakainya ini Fibonacci retracement, kita tarik aja titik pertamanya itu dari yang paling rendah. Jadi titik yang paling rendah, diklik, terus kita bawa terus sampai ke titik yang paling tinggi terakhir gitu. Jadi harus yang terakhir gitu. Jadi mau kita tarik dari garis yang paling rendah di sini pun, sebentar, saya kasih cross. Misalnya nih ya, saya mau tariknya dari sini, sorry. Misalnya saya mau tariknya dari titik yang ini nih, harus ditariknya ke titik yang ini, gitu. Kalau mau tarik dari titik ini kan juga titik terendah nih pada Iya, zamannya gitu kan, iya. Ha-ha. titiknya ke sini. Hmm. Tariknya juga ke sini. Kenapa? Karena ini titik tinggi tertinggi terakhirnya gitu. Gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya market yang sekarang nih per Iya. hari ini nih, Hmm. itu titik tertingginya ada di sini 4545. Jadi ini yang ditarik. Titik Oh, akhirnya tuh di situ oke, gitu. oke. Kalau seandainya waktu marketnya misalnya ini kan tanggal 8 Februari ya waktu itu tercapainya kan 4545. Kalau waktu itu marketnya di tanggal 6 Januari deh 2022. Berarti kan titik tertingginya yang ini gitu. Kita tariknya yang ini. Semua titik rendah ditarik ke titik tertinggi di sini. Kurang lebih Oke. cara pakai Fibonacci seperti itu, Mas. Oh, oke, oke. Gunanya itu buat melihat kira-kira potensi supportnya itu ada di level berapa Oh, gitu. oke. Jadi Oke. misalnya tarik titik di sini, terus kita tarik ke atas ya tadi ya, sini ya. Iya. Kita tarik taruh di sini. Nah, ini kan nanti keluar-keluar rasio-rasio gitu nih, Mas. Nah, ini tuh sebenarnya simpel. Kita cukup lihat di garis mana. Jadi misalnya kan ada 23,6 ya. Iya. Itu akan jadi support gitu. Hmm. Terus 38,2, 50, 61,8. Oke. Nah, ini semua sama 78,6. Itu tuh bakal jadi support-support yang kira-kira tuh berpotensi membuat harga BRI setelah terkoreksi naik lagi ke situ Oh, oke. gitu. Hmm. Terus kan ini banyak nih ya Mas ya, 23,6, 38,2, Ah, 50, 61,8 itu kita pilihnya yang gimana? Kan oke. pasti pertanyaannya gitu kan. Ah. Yang pertama yang pertama ilmunya itu harus digabung sama ini ya, sama candlestick. Jadi Oh, iya. kan ada Marubozu gitu ya, Iya. ada Hammer gitu Iya. kan. Nah, kalau Marubozu kan biasanya continuation tuh. Kalau naik besoknya lanjut naik gitu kan. Iya. Kayak gini nih, kayak yang ada di sini dah ya. Kayak yang ada ini nih, candle tanggal 7 Februari. Itu kan hampir Marubozu ya. Ya itu candle kuat gitu. Ada potensi besoknya melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau candlenya kayak hammer, shooting star gitu-gitu kan, itu candle-candle yang biasa orang bilang sebagai reversal atau Oke. pembalikan arah gitu ya. Iya. Jadi jika dia membuat candle-candle kayak gitu di area-area penting ini nih, di area 38,2, 23,6 atau 50, itu bisa kita speculation buy. Gitu. Nah, kalau mau lebih aman lagi, tunggu besoknya. Bener nggak dia kuat bertahan di area support itu? Oke, oke. Tuh, jadinya ya ini cukup membantu juga sih Iya. Fibonacci trader-trader gitu. Dan ini kita Mungkin. bisa manfaatkan juga di Stockbit ini, di Chartbit gitu Mas. Oke. Nah, mungkin ini sih Mas, kalau Fibonacci tadi itu kan yang lain-lain kan seperti udah kompleks terlalu dalam nih Mas. Nah, Mm-mm. kalau dari sudut pandang awam saya nih, Mm-mm. dari semua teknik ini, teknik yang paling mudah digunakan ketika untuk kapan sih waktu jual, kapan sih waktu beli, kita harus beli di berapa, jual di berapa, itu pakai teknik apa Mas di Chartbit ini? Pakai Oke, fitur apa? kalau paling gampang itu ada namanya MA Cross Mas. Oh, Gitu. oke. Saya rapiin dulu ya Mas ya ini ya, biar kita Iya, nggak terlalu full ya. iya.
Nah, ini tuh di sini bisa remove drawing semuanya, Oh, remove oke. indicators. Jadi chartnya bersih Jadi lagi. clear ya semua ya. Gampang nih, langsung nih. Langsung Jadi semua ya. kalau kita Iya. coret-coret, biasa kan kalau chartis itu kan coretannya banyak tuh. Iya Terus betul. misalnya udah lost nih, aduh, terakhir ini coret apa sih gitu kan udah bingung ya. Langsung Iya. aja remove semua, langsung bersih lagi gitu. Oke. Nah, kalau cara yang paling gampang, itu kita pakai indikator yang namanya moving average. Double aja, kita pakai yang double. Terus kita edit. Ini simple moving average, Mas, yang dipilih. Terus kita pilih yang paling gampang sih kalau saya paling suka ya, itu 520. Nah, gitu. Oh, Warnanya saya ganti dulu ya, biar agak agak kelihatan. Saya ganti merah sama biru ya. Hijau deh. Nah, kayak gini. Nah, jadi cara yang paling gampang, itu yang pasti yang pertama kita harus tentuin dulu. Dia itu trennya lagi uptrend gitu. Kalau kita ngelihat di area ini di sini kita bisa nandain juga pakai kayak rectangle gitu. Ini lagi downtrend. Sahamnya kecenderungannya turun gitu kan ya. iya betul. Ini kalau kita ngelihat lebih jauh, nah ini kan sahamnya lagi downtrend nih Mas di area sampai sini. Kita skip, kita cari dulu yang lainnya gitu. Jangan kita pakai maksudnya. Oh, Misalnya oke. kita ganti ya ke saham yang misalnya lagi uptrend. Nah, ini kan lagi uptrend nih Mas. Kalau kita ngelihat kan ini ya, misalnya nih ya kita lihat nih dari sini aja nih dari Mei tahun lalu, tahun 2020 sorry bukan tahun lalu. Itu sampai saat ini dia tuh uptrend karena kan kecenderungannya naik ya Mas ya. Kita ngelihat Iya. nih. Nah, ini bisa kita pakai indikator ini. Caranya adalah kita keluarin dulu indikator. Oh, indikatornya udah keluar. Nah, kita ngelihat nih Mas, ketika sahamnya ini dia bergerak naik, kita pasang indikator ini, kita lihat kalau seandainya tadi kan yang garis 5 itu kan warnanya merah Mas, Betul moving betul. average 5. Iya. Yang 20 itu warnanya hijau kan. Iya betul. Nah, ketika yang merah ke atas yang hijau, jadi moving average yang lebih kecil ya, Mm-mm. itu nyembul ke atasnya moving average yang lebih besar, itu indikator buat kita bisa buy, bisa beli Oh, gitu. oke. Saya sampai kepleset mau ngomong buy, mau ngomong beli, jadi buy. Baik. Oke, jadi itu apa kita bisa beli gitu ya. Itu namanya indikator golden cross. Indikatornya itu lagi golden cross gitu ya. Oke. Ketika moving average yang lebih kecil atau di sini warnanya merah itu menyembul ke atasnya moving average yang lebih besar atau yang di sini warnanya hijau. Jauh. Oh iya. Nah, kemudian jualnya kapan? Jualnya itu yang paling simpel adalah ketika si garis merah itu turun ke bawahnya si garis hijau Oh gitu. Jadi kalau seandainya di sini ya, iya iya. jadi kita beli kurang lebih kan di sini nih, di candle-candle sini nih. Iya. Kemudian kita jualnya di candle sini gitu. Oh oke. Ada nggak saatnya kita beli malah rugi gitu? Sorry, kita jual di sini. Kita beli di sini, kita jualnya di sini. Di hijau ya? Ini kan merah Iya. ke bawahnya hijau kan? Iya. Kalau di sini kan merah ke atasnya hijau ya. Iya. Gitu. Jadi belinya di kisaran sini, jualnya di kisaran ini. Gitu. Nah, kemudian beli lagi kapan? Beli lagi di sini. Jual lagi di sini. Sebenarnya Hmm. simple sih. Terus mungkin ada pertanyaan nih. Kalau seandainya kayak gini nih ya, ini kan jualnya di kisaran 1.100 nih. Iya. Terus beli lagi juga kisaran 1.100. Kalau gitu Iya. ngapain dijual? Pertanyaan kan Iya. gitu kan. Nah, kalau kita trading tuh kita mainnya sama tren, Mas. Jadi kita nggak peduli tuh yang namanya harganya mau kita beli lebih tinggi bahkan atau sama, kita tuh nggak peduli. Yang penting waktu kita beli itu harganya lebih rendah daripada yang kita jual, itu baru kita sebutnya untung, Oh Pak. Kita kan dagang gitu. Jadi iya. ya kayak kita dagang apa ya, misalnya dagang daging sapi deh gitu. Tiba-tiba deket-deket Lebaran daging sapi naik, masa kita Iya. nggak beli? Karena Iya. kan kita beli untuk dijual lagi kan. Iya. Jadi itu nggak penting mau beli di harga lebih tinggi karena yang penting kita bisa
jual di harga yang lebih tinggi gitu. Tinggi, oke. Betul, dan indikator ini tuh bisa dipakai buat indikasi kapan kita beli dan kapan kita jual selama Oke. sahamnya uptrend. Tapi Gitu, Mas. dengan indikator ini keakuratannya berapa persen, Mas, kira-kira? Nah, dengan indikator ini itu kita nggak sebenarnya kita nggak bisa sih Mas mengharapkan dengan trading itu 100% ya. Akurat. Oh Udah ya. tahu ya Mas ya pasti ya. Iya, Kalau kita tuh nggak bisa trading 100% win terus, pasti ada saatnya kita cut loss. loss gitu. Iya. Even lagi uptrend pun pasti ada aja gitu. Kita harus melakukan cut loss gitu. Contohnya di sini nih. Contohnya di saham yang di area yang sini kan. Kita beli di candle yang ini, jualnya di sini. Candle udah di bawah. Iya. Artinya kan rugi ya. Kita perlu Iya. cut loss gitu. Tapi biasanya kalau dengan menggunakan ini dan benar ini lagi uptrend, itu ya boleh dibilang 50% lebih itu bisa ini Mas, bisa kita berhasil lah gitu. Selama kita bisa Akurat. Oh identify iya. trennya ya. Oke. Oh. Gitu. Gitu sih Mas. Mungkin kalau ini gitu ya. Dan kalau seandainya sahamnya lagi downtrend Iya. ataupun lagi sideways, Heeh. saya nggak nyaranin buat pakai indikator ini nih Mas. Oh Karena gitu. akurasinya bisa turun jauh. Oh. Nah, Apalagi di downtrend ya gitu ya. oh, Itu resikonya tinggi gitu. oke. Ketika downtrend itu kita better untuk nggak ngambil emitennya atau lebih better untuk pakai fitur lainnya, Mas, maksudnya di Charbit ini? Kalau seandainya emang Mas baru belajar trading nih misalnya nih, aku Iya. sih lebih saranin untuk cari saham lain Oh gitu. gitu. Karena kan Sedang uptrend ya. iya kita harus bermain sama tren. Karena Iya. cara itu adalah cara paling mudah buat kita buat Iya. ini nih, buat mengamankan posisi kita. Karena Oke. kan kita itu maunya ya ibarat kita berlayar gitu ya. Kita kan Iya. maunya ombaknya itu ngikutin ngebawa kita atau anginnya lah ya, anginnya ombaknya itu ngebawa ke arah depan gitu kan, ke arah kita Iya. mau melaju. Kalau kita ngelawan arah, ngelawan angin, bukan artinya kita nggak bisa maju sih, tapi Iya. kan Oke. lebih susah ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi Iya. lebih prefer sih cari yang saham yang lagi uptrend gitu, supaya kita lebih enak gitu tradingnya. Oke. Sip. Iya. Cukup paham sih, Mas, dengan informasi dari fitur Charbit ini buat saya. Yang saya Iya. biasanya harus buka-buka laptop, ini bisa dari HP langsung. Iya, dan penggunaannya cukup gampang juga ya Mas ya. Iya, Jadi betul. kita nggak perlu buka laptop, Iya. terus mau ya semua optionnya itu udah ada di sini. Ini sangat membantu sih buat trader-trader di luar sana, apalagi di zaman sekarang kan memang mobilitas juga tinggi ya, kadang kita harus keluar di jam trading gitu. Kita bisa tetap trading dengan menggunakan fitur ini gitu. Oke. Oke, Siap. oke, semoga membantu ya Mas ya. Iya, siap. Sangat-sangat membantu sekali sih, Mas. Jadi saya nggak perlu buka-buka laptop lagi sih sekarang. Langsung ngambil Ya, dari HP, langsung trading di mana ya, aja untuk ya, jangan lupa Mas di-download Stockbit-nya, terus juga langsung dipraktekin nih. Jadi boleh. kita langsung bisa paham dan ngerti cara pakai Ya. langsungnya gimana. Nanti kalau ada apa-apa kita ngobrol lagi ya. Oke, siap. Nah, itu dia teman-teman cara pakai aplikasi Chartbit yang ada di Stockbit. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Pakai Stockbit episode berikutnya.